Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Fitra Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pendidikan yang ada di negara Belanda dan apa sih perbedaannya dengan sistem pendidikan yang ada di negara Indonesia. Sebelum saya menjelaskan tentang hal tersebut, ada baiknya silakan Anda like video saya kali ini apabila bermanfaat, dan subscribe, dan jika perlu di-share kepada teman-teman Anda yang lainnya. Maka itu akan menghasilkan kebaikan, karena dari satu kebaikan pasti akan menghasilkan kebaikan yang lainnya. Berbicara mengenai pendidikan, tentu yang terlintas dalam pikiran adalah sekolah, guru, belajar, buku, baik buku umum dan agama. Semua hal tersebut tentu tidak terlepas dari pendidikan yang ada di seluruh dunia. Namun kenyataannya, pendidikan di setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda. Tak heran, hasil yang dapat kita lihat di setiap negara pasti akan berbeda-beda. Saat ini, pendidikan yang menjadi dua terbaik di dunia itu ialah Finlandia dan Korea Selatan. Langsung saja kita masuki pembahasan. Nah, teman-teman, sistem pendidikan di Belanda sedikit berbeda dengan di Indonesia. Jika di Indonesia rata-rata orang belajar 3 sampai 6 tahun setelah SD, maka di Belanda belum tentu setiap orang harus menempuh jalur tersebut. Ketika orang Belanda lulus dari elementary school, maka nasib mereka mulai ditentukan dari sini. Mereka akan mengikuti semacam ujian. Nah, dari hasil ujian tersebut, maka akan dibagi menjadi 3 level, yaitu VMBO, itu yang pertama, yang kedua HEVO, dan yang ketiga WO. Ada perbedaan gaji yang mereka dapatkan setelah mereka lulus dari sekolah Belanda sesuai dengan level akademis mereka masing-masing. Dari 3 level tersebut, maka gaji mereka sudah dibedakan. Tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Perbedaan sistem pendidikan di Belanda adalah penjurusan yang sudah dimulai sejak pendidikan di tingkat dasar dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan akademis siswa yang bersangkutan. Secara umum, penjurusan dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan tingkat dasar dan lanjutan, atau lebih dikenal dengan istilah primary and secondary education. Pendidikan tingkat dasar di Belanda mulai diwajibkan sejak anak berumur 5 tahun dan berlangsung selama kurang lebih 8 tahun. 7 tahun diantaranya merupakan wajib belajar. Di tahun terakhir, para siswa sudah mulai menentukan untuk memilih pendidikan lanjutan yang akan mereka jalani. Pendidikan lanjutan dimulai sejak siswa berumur 12 tahun dan diwajibkan sampai umur 16 tahun. Ini diberikan beberapa tingkatan sesuai dengan hasil ujian dan level akademis yang mereka dapatkan. Siswa yang memiliki kemampuan akademis rendah diarahkan untuk mengikuti program VMBO. Pada program VMBO tersebut, itu kira-kira selama 4 tahun. Memberikan pendidikan yang merupakan gabungan dari pendidikan umum dan kejurusan, di mana lulusannya bisa melanjutkan ke pendidikan MBO. Setelah lulus dari MBO, siswa dapat langsung bekerja. Siswa yang mempunyai kemampuan akademis yang lebih baik dapat mengikuti HVO. Di HVO itu kira-kira selama 5 tahun. Setelah lulus dari HVO, siswa dapat mengikuti HBO. Di Indonesia mungkin setara dengan universitas, tetapi yang membedakan universitas dan HBO adalah HBO lebih menggunakan ilmu terapan. Gelar HBO adalah High School. Siswa yang mempunyai kemampuan akademis tertinggi berhak mengikuti WO. Di WO itu kira-kira selama 6 tahun dan kemudian mendaftar ke universitas layaknya sistem pendidikan di Indonesia.
2 tahun terakhir HVO atau 3 tahun terakhir di WO merupakan tahun penjurusan untuk memilih bidang pilihan mereka. Dalam penjurusan ini, mereka dapat memilih satu di antara 4 jurusan, yaitu Science and Technology atau ilmu teknologi dan fisika. Yang kedua, Science and Health, itu ilmu kesehatan. Yang ketiga, Economics and Society, itu sosial ekonomi. Dan yang keempat, Culture and Society, itu sosial dan budaya. Yang kedua, pendidikan tingkat menengah dan kejuruan, atau dikenal dengan istilah Senior Secondary Vocational Education and Training. Pendidikan tingkat menengah atau kejuruan yang dikenal dengan tingkat MBO ini selama 4 tahun diberikan dalam beberapa jurusan, antara lain ekonomi, teknik, perawatan diri, kesejahteraan, dan pertanian. Program MBO diberikan dalam 4 tingkatan, yaitu tahun pertama sampai 4 tahun. Dan hanya lulusan dari tingkatan 4 MBO saja yang memiliki akses ke HBO. Yang ketiga, pendidikan tingkat tinggi atau higher education. Pendidikan tingkat tinggi di Belanda terdiri atas 2 bagian, yaitu HBO atau Hogeschool dan WO atau Research Universities. Hogeschool atau HBO memberikan pendidikan yang bersifat siap guna untuk siswa yang ingin langsung terjun ke lapangan pekerjaan praktis. Sedangkan universitas atau WO memberikan pendidikan yang bersifat spesifik atau penjurusan berdasarkan ilmu-ilmu murni. Setelah tahun 2002, pemerintah Belanda memberlakukan sistem pendidikan tingkat tinggi atau higher education baru. Pada sistem baru tersebut, pendidikan tingkat tinggi dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Bachelor and Master atau BAMA serta PhD degree. Yang keempat, pendidikan khusus. Di Belanda tercatat ada sebanyak 20 macam, mulai dari sekolah bagi anak-anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar, hingga pada anak-anak dengan cacat ganda. Prinsipnya, sekolah khusus disediakan bagi anak-anak dengan kelompok umur yang sama. Usia yang dapat diterima di sekolah khusus bervariasi, tergantung pada jenis sekolah, dan biasanya antara umur 3 dan 6 tahun untuk sekolah dasar, serta sekolah menengah umur 12 tahun ke atas, dan batas maksimal umur 20 tahun. Jenis yang ada pada sekolah dasar dan sekolah menengah bervariasi, sesuai dengan kelainan yang dialami anak-anak. Ada sekolah khusus bagi anak yang tuli, setengah tuli, kelainan bicara, buta, setengah buta atau rabun, cacat fisik, cacat mental, dan yang mengalami cacat ganda. Baiklah, mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.